Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Cemerlang bagai emas murni. Shalom, keluarga besar GKS Sudirman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini kita akan kembali beribadah, memuji memuliakan Tuhan yang adalah juga anugerah dan berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Untuk kita dapat beribadah, memuji Tuhan bersama keluarga kita, untuk kita dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Biarlah hari ini firman yang akan kita dengar boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Biarlah kami mau menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam pimpinan-Mu. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, firman yang akan disampaikan oleh Bapak Reo, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami dalam memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami memuji, kuasa Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir
yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, shalom. Apa kabar sahabat-sahabat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman? Senang boleh kembali menyapa saudara di hari Minggu tanggal 20 Desember ini. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terlebih-lebih ketika saudara juga tetap mau membuka hati, menyaksikan atau ikut dalam ibadah melalui YouTube ini. Saya percaya saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran kita dalam suasana menjelang 25 Desember. Dan ini adalah sharing firman Tuhan saya yang terakhir tentunya di tahun ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari Minggu siang ini kami boleh kembali berkumpul. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan lewat para pemuji, para pemusik. Kami sudah menikmati semuanya ini. Biarlah ini juga menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau luar biasa. Karena itulah kami mau fokus untuk beberapa menit ke depan membaca, merenungkan, dan juga tentu rindu melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, jangan biarkan satupun dari kami kehilangan atau terlepas oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah hamba berdoa, biar setiap telinga mendengar, hati dibukakan, dan firman yang mendarat di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan sungguh-sungguh akan mengubah kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat luar biasa sekali ketika Tuhan ingatkan kita dalam segala keadaan apapun. Sebagai sahabat, saudara bersaudara di dalam Kristus, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling menguatkan dalam keadaan apapun. Hari ini menjelang Natal, ketika suasana sudah berbeda, saudara kalau yang sudah berani keluar, saudara masuk ke mall, lagu-lagunya lagu-lagu Natal, ya kan? Tetapi sebentar lagi ada aturan jam 7 tutup, jadi saudara nggak bisa ke mall lewat jam 7. Nah, ini menarik sekali. Saya dapati curahan hati daripada Daud yang terdapat di dalam Mazmur 62. Mazmur 62, saudara boleh buka. Kita akan mulai dari ayat yang pertama sampai habis, saudara ya. 62 ayat yang pertama sampai 12. Nah, mari kita akan lihat bagian yang menarik dan saya akan coba membacakannya untuk saudara ya. Tolong perhatikan dan dengar baik-baik. Mazmur 62 diberi judul seperti ini.
perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang roboh. Ayat yang kelima. Mereka bermaksud hanya menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dan mulut mereka memberkati, tetapi dalam hati mereka mengutuki. Ya, ayat yang keenam. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat yang ke-10. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Kemudian janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang bukan saja membaca, bukan saja merenungkan firman Tuhan, tetapi juga yang melakukannya. Sekali lagi, apa kabar sahabat-sahabat GKS, Gereja Kemuliaan Sion Sudirman? Apa kabar juga sahabat-sahabat yang ada di Immanuel Ministry, BFF Ministry, Newmi? Tentu juga saya boleh nyapa sahabat-sahabat saya dong yang ada di sebelum tidur, yang juga menyaksikan tayangan ini. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala, Pak Gembala, dan para staf pastoral yang tetap masih menghubungi saya. Puji Tuhan. Yuk kita akan belajar bagian firman Tuhan. Tema siang ini saya memberi judul lompatan yang besar, ya kan? Nah, lompatan besar ini harus terjadi di dalam setiap kehidupan orang Kristen. Ketika tekanan-tekanan ada lebih dari 7-8 bulan, banyak orang Kristen mandek, hanya jalan di tempat. Kalaupun juga mau melangkah, langkahnya nggak berani langkah-langkah yang besar, nggak berani melakukan terobosan-terobosan yang spektakuler. Nah, siang ini yuk kita akan belajar. Ketika kita berada dalam situasi yang sama, situasi masih diganggu oleh pandemi corona ini, sedikit-sedikit kita kadang menjadi parno, saudara ya, paranoid, kemana-mana takut dan lain sebagainya. Saya berharap anak-anak Tuhan yang bekerja kah, yang memulai usahanya sendiri kah, terus harus melakukan lompatan-lompatan besar. Nah, itu sebabnya di dalam Mazmur 62, saya dapati tetap 3 prinsip kekristenan yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 itu juga ada. Di dalam 1 Korintus 13 kan dikatakan di ayat yang terakhir, iman, pengharapan, dan kasih, ya kan? Nah, di sini ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih di dalam Mazmur 62 ini. Dan tentu saya mau ketika kita sudah belajar seperti ini, yuk mari kita saling mengasihi sesama kita. Sesama tentu ya jemaat GKS, mengasihi dengan lompatan yang besar, yaitu mengasihi dengan harapan yang tetap ada, mengasihi dengan iman yang tetap ada, mengasihi dengan kasih yang begitu luar biasa. Nah, mari kita akan belajar, saudara. Kita perhatikan sekali di ayat yang kedua dan yang ketiga. Dikatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Perhatikan baik-baik, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, yang dikatakan Mazmur, dia ingin pemazmur ini, dia ingin menguatkan semua yang mendengar pujian ini, semua yang membaca tulisan syair ini, bahwa
Daud ketika menghadapi tantangan, mungkin dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, dia di tengah kesendiriannya, dia masih berkata dengan satu harapan yang besar. Dia tidak menyerah. Kenapa? Karena dia yakin ketika dia punya kerinduan terus-menerus dekat dengan Tuhan, maka apa yang dikatakan, Tuhan itu bisa bagaikan gunung batu dan keselamatan kota benteng yang tidak membuat Daud menjadi goyah. Jadi yang pertama, di tengah tekanan, penuh tekanan, Daud punya hope, Daud punya harapan. Daud rela untuk ditinggal siapapun, tapi jangan ditinggal Tuhan. Itulah dia katakan, kalau saya sama Tuhan, saya seperti berlindung di gunung batu yang luar biasa. Sahabatku, gereja sahabat-sahabat di gereja Kemuliaan Sion, saya hanya ingin tekankan, hari-hari ini mungkin kita jarang jumpa ya, sesama jemaat, jarang ketemu, jarang bicara-bicara secara langsung tatap muka, paling-paling video call atau mungkin lewat Facebook atau lewat Instagram atau lewat WA group. Tapi yang pasti hari ini saya ingin katakan, yuk mari kita tetap bergandengan tangan. Kita sebagai sahabat satu di dalam Kristus harus saling menguatkan dengan mengatakan bahwa hidup ini selalu ada harapan. Karena kekuatan orang percaya adalah adanya harapan. Dengan ada harapan, maka kita akan terus melangkah, kita akan terus berani melakukan terobosan-terobosan. Ketika kita mengatakan bahwa saya percaya ada Tuhan dan saya percaya Tuhan akan memberikan keselamatan, maka langkah kita pasti tujuannya jelas, goalnya jelas. Yuk mari saling mengingatkan, saling memberitahu kepada saudara-saudara sesama jemaat gereja Kemuliaan Sion Sudirman ini bahwa harapan selalu ada. Tuhan menjadi kota benteng. Dikatakan jelas sekali, Tuhan yang membuat kita jadi tidak goyah. Jadi yang pertama, selalu ada harapan ketika kita mau lakukan terobosan atau lompatan besar. Jadi hari ini, siapapun kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan, lakukan lompatan-lompatan besar. Kita akan mengakhiri Desember, lalu kita akan masuk di 2021. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Kita harus optimis, buat terobosan-terobosan yang membuat orang takjub melihat kehidupan kita yang bergantung kepada Tuhan dan tidak akan pernah goyah. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Ya, yang kedua, mari kita akan lihat pada bagian yang hebat sekali, dikatakan begini di ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Wow, diulangi lagi di ayat yang ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Diulangi lagi ayat yang ke-7 seperti ayat yang ke-3. Tetapi mari kita fokus di ayat yang ke-6. Orang-orang yang melakukan terobosan, orang-orang yang melakukan lompatan yang besar di hari-hari ke depan adalah orang-orang yang pertama harus memegang bahwa saya bisa lakukan itu karena saya berjalan bersama Tuhan yang kokoh bagaikan gunung batu yang membuat saya tidak goyah. Berarti waktu kita start, kita sedang membuktikan atau menceritakan kepada banyak orang bahwa saya orang Kristen masih punya harapan untuk melakukan hal yang besar. Dan yang kedua, harapan itu nggak akan pernah bisa terjadi tanpa iman, tanpa keyakinan yang kokoh. Ketika kita bertobat, saya sering kali ini membahasnya di gereja Kemuliaan Sion. Ketika kita bertobat, kita diberikan iman yang sama. Dan masing-masing memberi makan imannya. Ada yang gak beri makan, imannya anjlok ke bawah dan dia meninggalkan Kristus. Ada orang yang stuck, diem aja. Kristen yang ya gereja, ayo gereja, enggak ya enggak. Ya begitu. Tetapi saya mau saudara dan saya seperti hari Minggu siang ini, kita sedang memberi makan iman kita. Sehingga iman kita naik ke atas, saudara. Tidak mudah goyah. Nah, apa yang dikatakan pemazmur, hanya pada Allah saja aku tenang. Dia percaya, saudara, harapan-harapan yang dipupuk itu akan terjadi jika saya mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Begitupun juga di dalam persahabatan kita sesama umat, secara khusus gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Bagaimana kita bisa melakukan lompatan-lompatan yang hebat? Bagaimana kita bisa melakukan terobosan-terobosan? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan harapan kita dan menceritakan itu kepada orang? Kalau kita tidak membuktikan bahwa semua yang saya rancangkan dalam hidup ini, saya taruh di hadapan Tuhan dan biar Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jadi yang kedua, iman.
Iman itu kan bukti segala sesuatu yang kita yakin kita dapat, tapi belum dapat. Itu namanya iman. Saya beriman, anak saya nanti pasti kuliah dan selesai. Loh, tapi kan dia belum kuliah. Itu sebabnya saya taruh harapan kepada Tuhan. Itu adalah lompatan yang besar. Jangan hari ini saudara bilang, karena corona, perusahaan terganggu, semua tutup. Rasanya anak gue gak bakal deh. Lulus SMA nih tahun ini pasti nganggur. Wow. Saudara Kristen yang perlu lagi didoakan sama Ibu Pendeta Sali atau Bapak Pendeta Joldi. Kalau begitu pikirannya, saudara. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Hari ini, bulan ini kita nggak sekedar cuma bilang kandang domba, bayi lahir, Maria yang cantik, punya suami nggak tanggung jawab, nggak bawa ke rumah sakit, malah bawa ke kandang domba. Iya kan? Kita nggak cuma bahas-bahas yang seperti itu. Apa sih Tuhan datang bukannya di rumah sakit yang hebat? Masa dia hanya pilih gembala-gembala untuk jadi saksinya? Kita nggak lagi bahas itu, saudara. Karena apa? Tiap tahun juga kita akan bahas itu di dalam Lukas pasal 2 ayat 8-20. Hari ini saya mau kita kembali kepada Mazmur 62. Ketika kita mau merayakan Natal, jangan lakukan perayaan Natal seperti biasa. Lakukan lompatan-lompatan yang besar. Lakukan terobosan-terobosan yang besar. Dan pesan di bulan Desember ini, kalau saya boleh sampaikan, pesan saya terus punya pengharapan dan terus punya iman kepada Kristus Yesus. Punya harapan artinya, tahun ini kau akan akhiri beberapa hari lagi. Dan tahun depan, tetap lakukan terobosan. Tetap lakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang dunia di dalam kehidupanmu. Setiap orang bisa melakukan terobosan. Walaupun kita dipanggil dengan cara yang berbeda-beda. Apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, itu aja kau lakukan. Terobosan yang besar. Bikin takjub. Bikin orang sampai bingung. Sementara semua orang takut, tetapi kok ini orang gak takut? Mengapa? Karena ayat 6 dikatakan, hanya pada Tuhan saja, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Jadi jelas saudara, pemazmur ingin mengingatkan kepada rakyatnya, kepada orang-orang Israel waktu itu, ingat, apapun yang terjadi dalam hidup saya, kalian tahu sejarah hidup saya memulainya ketika menghantam Goliat, lalu saya bahkan ketika sudah mencurahkan seluruh isi hatiku, jiwa ragaku untuk Saul, malah Saul mau membunuh saya. Ketika saya pun sudah menjadi raja, terjadi kekacauan-kekacauan, terutama di keluarga saya tahu itu dosa saya, tetapi hari ini saya ingin mengumandangkan dalam Mazmur ini, saya ingin mengatakan bahwa seperti dikatakan di ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya ingin mengatakan kepada kalian semua bahwa saya masih punya harapan menjadi raja. Kenapa saya punya harapan? Karena kepada Tuhan saja, kepada Allah saja saya menjadi tenang, menjadi bisa melakukan segala apa yang kuharapkan. Itulah sebabnya aku selalu beriman. Kira-kira mungkin seperti itu Daud mengatakannya. Lalu yang ketiga, saudara, di mana saya katakan harus punya kasih yang luar biasa. Di ayat 12, dalam satu kali ucapan punya dua efek yang luar biasa. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ayat 13, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya percaya setiap kita akan dilihat perbuatannya. Walaupun keselamatan adalah kasih karunia. Ketika kita menerima Kristus, saudara, semua orang Kristen tahu, ketika kita menerima Kristus, maka kita diangkat dari gelap kepada terang yang ajaib. Tetapi kan di dalam firman Tuhan dikatakan untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Saudara, kita belum meninggal, berarti kita harus menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan kepada kita. Apa perbuatan besar yang Tuhan lakukan? Kelahirannya di kandang domba itu justru ingin menceritakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Nah, itulah yang ingin dikatakan Daud. Walaupun saya jatuh bangun, walaupun banyak orang ingin menghantam saya, tetapi kasih setia Tuhan luar biasa. Nah, lihat saudara, dikatakan aku dengar bahwa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, kuasa yang Daud mau fokus adalah kuasa mengasihi yang luar biasa. Ketika kita buat lompatan besar, ketika kita mau ingin melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup, ingat, kita bisa lakukan itu kalau kita terus berharap kepada Tuhan dengan fondasi iman yang hebat. Dan itu akan terlihat
ketika kita sedang mengaplikasikan semua apa yang kita sedang rindukan, dambakan, harapkan lewat kehidupan sehari-hari kita, yang menyatakan kasih Kristus sudah melanda hidup kita, sehingga kita melakukannya juga dengan penuh kasih. Saudara, hal yang sangat sederhana yang sudah kita pelajari hari ini. Lompatan besar akan terjadi jika kita tidak kehilangan harapan. Lompatan besar akan terjadi jika kita terus berpegang pada iman kepada Kristus. Lompatan besar pasti terjadi, sama seperti yang dilakukan lompatan besar dari surga turun ke bumi ketika saudara dan saya mau hidup di dalam kasih Kristus. Tentu dalam suasana Natal ini saya ingin mengingatkan kepada saudara semua, mari kita mulai saling mengasihi sesama, secara khusus sesama jemaat Gereja Kemuliaan Sion. Lalu kita saling berbagi, mengingatkan, menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, iman kita tidak boleh goyah. Dan yang tentu bagian yang tadi menjadi poin pertama, kita lakukan ini semua karena kita punya harapan. Kalau kita hidup kita tidak punya harapan, kita seperti mayat berjalan. Kita hanya akan hidup menjadi orang yang menyusahkan orang. Mulai hari ini siapapun yang sudah kehilangan harapan, mari kembali ambil, raih harapanmu. Harapan yang sudah kau buang, kau ambil, kau taruh di hatimu, dan kau berdoa, beriman, dan kau katakan, kasih setiamu yang melanda hidupku akan dilihat orang ketika aku mengaplikasikan harapan, lompatan besar dalam iman dan kasih Kristus di dalamnya. Haleluya. Luar biasa sekali sahabat-sahabat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Saya Pendeta Reo Panggabean dan seluruh keluarga saya tentu ingin mengucapkan selamat hari Natal dan selamat memasuki tahun 2021. Saya percaya dan saya berdoa Gereja Kemuliaan Sion akan tetap selalu ada. Gereja Kemuliaan Sion Sudirman ini tetap menjadi saluran berkat, walaupun belum beribadah tatap muka langsung, tetapi saya yakin karena perserikatan atau persaudaraan yang kuat yang selama ini saya rasakan tidak akan pernah hancur oleh hanya karena virus COVID-19. Haleluya. Tetap semangat Ibu Gembala dan Pak Wakil Gembala ya, Ibu Saliana Sorongan dan Pak Yoldi Tuyu beserta para staf pastoral ya, dalam bahasa gaul, para dayang-dayang yang luar biasa yang tetap setia. Saya percaya saudara dan saya tetap mempunyai harapan, iman dan kasih yang sama, yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan dengan singkat, dengan sederhana. Biarlah yang singkat ini boleh menetap di hati kami seumur hidup kami. Yang sederhana ini justru membuat kami menjadi kaya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi hamba percaya apa yang sudah kami sama-sama dengar, kami siap taruh di hati kami, dan kami membiarkan Tuhan sebebas-bebasnya bekerja di dalam kehidupan kami. Dan nanti dunia akan melihat, ketika firman itu sudah bekerja di hati kami, maka orang akan melihat hidup kami mulai hari ini memiliki lompatan yang besar. Karena kami tidak pernah kehilangan harapan dengan situasi yang terjadi saat ini. Itu sebabnya orang akan melihat setelah ibadah siang ini, iman kami terus bertambah-tambah. Karena kami memberi makan dengan makanan yang benar. Kami menjadi orang yang percaya. Kami orang yang yakin apa yang kami harapkan pasti terjadi. Dan jika itu terjadi, orang akan melihat semua terjadi karena kasih Kristus yang melanda hidup kami. Dan kami siap juga untuk menceritakan kasih Kristus kepada semua orang yang melihat kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya sekali lagi hamba berdoa, Engkau yang memberkati Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, mulai dari sinode, gereja-gereja cabang dimanapun mereka berada, para gembala-gembala di Gereja Kemuliaan Sion lainnya, bahkan jemaat-jemaatnya boleh menjadi satu kesatuan yang hebat, menjadi tubuh Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Syukur dan doa hamba-Mu semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa lagi di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Masuki gerbangnya dengan
Saya Maria Ayu Besparani. Kebetulan saya mau kesaksian. Nah, dulu waktu pertama kali saya ikut Tuhan Yesus itu tepat hari Natal tanggal 25 Desember 2009. Itu pertama kalinya saya sebelum ikut Yesus itu saya selalu berpikir negatif, selalu bertindak gegabah. Ya pokoknya selalu murung, sedih, pokoknya campur aduk deh. Soalnya saya juga waktu itu habis kehilangan beberapa orang dekat. Dan semenjak saya ikut Yesus, saya jadi merasa ada ketenangan di jiwa saya. Saya merasa dikelilingi orang-orang terbaik, orang-orang terdekat. Bahkan dulu yang orang-orang gak pernah saya kenal pun semenjak saya ikut Yesus jadi kenal saya semuanya. Saya tahu ini bukan karena kemampuan saya, tapi ini karena kuasa Tuhan Yesus yang membuka jalan untuk orang-orang mengenal saya. Dulu saya juga pernah ada terlibat sedikit konflik dengan orang, tapi puji Tuhan sekarang saya bisa melepaskan yang namanya pengampunan sama orang itu. Dan saya juga tahun ini tepat 25 Desember 2020 tepat 12 tahun saya ikut dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kasih-Mu begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah online kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami menikmati hadirat-Mu siang hari ini. Dan kami percaya kami sudah terima lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar melalui Bapak Reo Pangabean. Biarlah firman itu menjadi kekuatan kami. Dan juga firman itu yang akan memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah berlalu begitu saja, tetapi akan mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Reo Pangabean beserta keluarga, biar Engkau memberkati mereka Tuhan, berkati segala pekerjaan yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dimanapun Engkau Tuhan tempatkan Pak Reo dan keluarga Tuhan, kami percaya ada berkat yang luar biasa, ada urapan yang baru yang terus mengalir dalam kehidupan Pak Reo dan keluarga. Setiap Tuhan program yang dilakukan oleh Pak Reo Tuhan sampai kepada hashtag sebelum tidur juga Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau jadikan berhasil Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau bawa Tuhan ke gereja kami, Gereja Kemuliaan Sidon Sudirman Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, dari gembala sidang kami Bapak Bunadi dan Ibu Elizabeth Tuhan, juga Bapak Yantang Kilisan dan Ibu Seli Sorongan Tuhan, dan juga Tuhan Bapak Odi. Tuhan, inilah gembala kami Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah urapan yang baru terus mengalir dalam kehidupan mereka. Pakai mereka menurut seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka terus diberkati Tuhan. Mereka terus bersinar Tuhan, karena ada Tuhan Yesus di dalam mereka Tuhan. Ada terang Tuhan yang selalu bercahaya dalam kehidupan para gembala kami Tuhan. Dan apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, biar Engkau berkati dan menjadikan itu berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan, para pengerja, para diaken, guru-guru sekolah minggu, pemusik,
pengerja, seluruh pengerja Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami tahu kami banyak sekali keterbatasan Tuhan, tetapi kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang luar biasa, yang Tuhan mampu menambah-nambahkan kemampuan buat kami Tuhan, mampu menambah-nambahkan talenta buat kami Tuhan. Dan apa saja yang menjadi talenta yang Kau percayakan kepada kami, Engkau mampukan untuk kami lipat gandakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada di Indonesia. Kami percaya gak pernah kebetulan Engkau menempatkan kami di Indonesia Tuhan. Kami mau menjadi bagian untuk memberkati bangsa kami Tuhan. Kami katakan shalom buat Indonesia Tuhan. Kami percaya apapun yang dihadapi oleh bangsa kami, Tuhan berdaulat penuh atas bangsa kami Tuhan. Walaupun kami mengalami pandemi Tuhan, tetapi hati kami mau terus bersukacita. Karena itu firman-Mu, Engkau berkata bersukacitalah. Maka kami mau terus, walau kami mau terus Tuhan untuk bersukacita. Walaupun di tengah-tengah pandemi Tuhan, di bangsa kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Berkati Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan dari pandemi ini, dari Tuhan COVID-19 Tuhan, dan juga Tuhan perekonomian bangsa kami Tuhan, biar Engkau yang memulihkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Beri hikmat yang daripada-Mu Tuhan, beri pengertian demi pengertian Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki Tuhan, biar boleh Tuhan jadi, biar boleh tersampaikan Tuhan dengan luar biasa Tuhan melalui para pemimpin kami ini Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu tidak akan pernah gagal buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami hanya di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan gereja kami hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada, kita satukan hati untuk kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat memasuki masa Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam